Ya, mari kita gabung di Arebi Summit 2020 pada seluruh teman-teman yang berkecimpung dalam properti. Kebetulan dengan Pak Hartono tuh saya tuh pakai Arebi nih. Beliau juga pakai jas Arebi ini. Saya mau tanya nih, Bapak udah berapa lama sih di Arebi, Pak? Kayaknya udah dari pertama nih. Cerita dong Pak Arebi, Pak. Ayo. Ya, kita jadi broker sebelum Arebi berdiri sebenarnya. tahun berapa tuh? Arebi tahun 92. Ya, Udah kita 28 tahun tahun. Jadi 91. 91. Ya, 91 udah jadi broker ya. Oh. Terus kita dengar Arebi berdiri, ya dengan Ibu Cynthia kita langsung daftar aja. Oh. Jadi salah satu pendiri Arebi itu Bu Cynthia ya. Bu Cynthia Sonneville ya. Cynthia Sonneville ya. Terus Pak? Dan lalu ya kita lihat itu visinya luar biasa karena sejak 1 tahun kita jadi broker properti pada saat itu, boleh dibilang nggak ada broker properti yang profesional. Semuanya kebanyakan ya ibu rumah tangga yang punya warung, ya kan, bahkan punya profesi-profesi yang lain, buka toko ya, kelontong, nyambi gitu ya. Tidak fokus. Dan kebanyakan tuh mereka nggak punya pengetahuan yang cukup di bidang properti. Dan kalau kita mau bawa klien ya, kobrok misalkan, saya punya teman, saya punya klien calon pembeli ya, terus ada broker properti, saya punya rumahnya yang diinginkan gitu, terus kita bawa datang ke dia, dia bilang rumahnya dikuasakan ke temennya, ternyata temennya diketemuin, dibilang dikuasakan ke yang lain, dikuasakan sampai satu mobil itu penuh, sampai 5-6 orang, ini penuh mobil udah nggak muat buat angkut broker. Kuasa semua ya? Kuasa semua, dipercayakan, semua ngakunya saudara lagi Pak. Zaman dulu ya. Tentu sekarang nggak begitu zamannya ya. Sekarang lebih mengutamakan profesionalisme ya, pengetahuan. Jadi bagaimana seorang broker tuh bisa memberi informasi yang baik kepada calon pembeli, baik mengenai harga, mengenai lokasi, ya, mengenai plus atau minusnya dari properti yang diinginkan. Jadi Bapak tuh kurang lebih 29 tahun di industri ini. Kalau kata orang udah makan asam garamnya ya. Udah dari, kalau kita bicara tadi Pak Hartono bilang, jadi propertinya punya si A, tapi lewat dulu ke si C, si D, si E, si F, semuanya. Baru ketemu si A. Gitu loh. Pak, kurang lebih hampir 29 tahun ini Bapak kan sekarang bukan menjabat ya sebagai Dewan Kehormatan, pernah juga menjabat sebagai Ketua Arebi tahun 2015 sampai 18 ya. Ya, apa nih Pak bisa berbagi nih ke kami? Kenapa harus masuk Arebi? Arebi itu seperti apa menurut Bapak nih? Karena Bapak termasuk salah satu pendiri Arebi sore ini. Ya, dulu kan orang bilang broker itu kan calo, makelar. Broker calo makelar dulu ya. Jadi inget dulu itu Pak ya. Konotasinya tuh nggak gitu bagus gitu. Cuman ngambilin komisi saja. Jadi dia nggak punya pengetahuan, nggak punya apa. Cuman ngambilin minta bagian-bagian komisi gitu. Ya kan, kerja kagak tapi minta komisi. Ini kan yang susah kan. Ingat tuh broker tuh, kerja kagak minta komisi. Iya, profesional tuh. Cuman karena saya tahu ini, padahal nggak tahu benar, dia cuman konek-konek ke yang lain gitu. Akhirnya banyak ya. Dan saat ini tentu tidak akan bisa seperti itu. Ya, broker properti, seorang broker properti adalah suatu profesi yang terhormat. Kita mesti bisa menjaga kehormatan itu. Karena di situ letak kepercayaan dari konsumen, dari konsumen pembeli maupun pemilik properti. Dia mempercayakan propertinya kita, dan kita mesti ingat ya, properti harganya mahal sekali. Bagi seorang konsumen membeli properti itu adalah kehidupan dia, seringkali merupakan kehidupan dia. Karena begitu dia membeli properti, dia akan tanda tangan hutang di bank misalkan ya, sampai bisa 10 tahun, bisa 15 tahun. Jadi jangan sampai calon pembeli kita membeli properti yang tidak sesuai dengan yang dia inginkan. Jangan sampai salah beli gitu ya. Jangan sampai dia menyesal. Kita mesti mengerti keinginannya, kita mesti bisa membawakan properti yang sesuai dengan keinginannya.
Jadi kalau kita bicara pembeli nih, tadi kan kita udah singgung nih, ada tipe investor, ada tipe end user. Kalau tipe investor kan tadi kita bilang, sekarang mau beli ini boleh nih lagi pada harga lagi pada di bawah. Tapi kalau tipe end user, apalagi orang baru pertama kali beli properti, ada sebagian, mungkin nggak banyak, bisa beli cash sih. Tapi kan rata-rata orang beli lewat bank. Ya kan KPR lah, dia pengen punya rumah banget ngebet gitu kan. Nah kita sebagai broker properti seharusnya juga sebagai konsultan juga, seharusnya juga kayak dokter lah ya, memberikan ke dia jangan sampai salah diagnosa atau salah obat. Akhirnya dia 10 tahun nyicil, ternyata dia nggak suka. Nah itu. Tapi kalau kita sebagai brokernya, kita sebagai konsultannya, cocok dengan dia, kebutuhan dia, dia seneng. Wah itu bukannya sekedar komisi ya Pak ya. Mungkin kita juga membantu orang tuh Pak. Iya, karena di properti kita bukan urusan setahun 2 tahun ya, kita kan puluhan tahun di sini dan yang sebenarnya properti itu adalah bisnis yang menggantungkan penuh pada kepercayaan orang Pak. Kepercayaan, di garis bawahi kepercayaan ya. Iya. Jadi kalau seorang tadi Pak Margo bicara soal KPR ya, banyak calon pembeli itu yang tidak mengerti mengenai KPR, mengenai kapasitas, mengenai kemampuan dia, sehingga dia bisa memaksakan diri mengambil pengennya rumah yang besar ya, tapi di luar jangkauannya. Ya mungkin sebagai broker properti kita senang-senang aja ya, dapat komisi lebih tinggi. Pengen sih komisi lebih tinggi, tapi kita akan memberi informasi bahwa sebaiknya itu seperti ini. Walaupun semua analisa dari bank, tapi kita seharusnya bisa menawarkan properti yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan dari konsumennya. Jangan di luar kemampuannya. Tadi bicara kemampuan. Kan ada istilahnya ada mampu dan mau. Pertanyaannya, orangnya nggak mampu tapi mau gitu kan. Ada orang mau tapi nggak mampu. Ada orang mampu tapi nggak mau nih. Nah menurut definisi Pak Hartono, seharusnya seperti apa nih Pak? Mampu dan mau, keinginan kemauan deh gitu tuh. Ya ini begini, itu kan sebenarnya masalah demand properti Pak ya. Jadi kalau demand atau kebutuhan properti itu mesti dilihat seperti ini. Di Indonesia ini pertumbuhan penduduk itu luar biasa. Penduduk kita tuh sudah mencapai 270 juta ya. 270 juta jiwa dan itu luar biasa, dan dari komposisinya itu yang terbanyak itu adalah millennials. Milenial. Kalangan muda, millennials ke bawah itu mesti banyak sekali. Kalau kita generasi apa? Kita kolonial Pak. Iya, kita udah lewat. Ya itu banyak sekali ya di generasi itu, dan mereka tuh butuh rumah. Ya, karena kebutuhan rumah adalah kebutuhan yang utama. Jadi kebutuhan rumah itu luar biasa banyaknya. Iya. Cuman yang harus diimbangi adalah daya beli, kemampuan. Jadi kemampuan ini tentu tergantung dari pertumbuhan ekonomi di Indonesia, perkembangan industrinya, dan tentu pendidikan yang bersangkutan ya. Bagaimana yang konsumen yang bersangkutan bisa berkembang. Jadi kalau dia mempunyai kemampuan, kalau saya lihat ini sekarang banyak sekali pembeli-pembeli rumah yang dari millennials ya. Milenial ya. Banyak sekali. Jadi tadi Pak Hartono bicara milenial, jadi masih ingat saya pada waktu 2019 kita tahu ya ada nomor 1 dan nomor 2 ya. Karena nomor istilahnya tuh banyak orang-orang politikus nih ya, memang menyasar kaum milenial, orang pertama kali mencoblos lah ya, ikut dalam pemilihan presiden gitu kan. Nah ternyata di properti sendiri yang saya pernah baca, yang pernah tahu tuh ada gap juga nih, kurang dari 80 juta kaum milenial akan butuh akan properti. Tapi bicara milenial nih ke Pak, kira-kira milenial tuh menyerap di angka market berapa sih Pak? Kayaknya seperti ini ya strukturnya ya. Kalau biasanya rumah pertama ya, market yang terbesar adalah rumah yang 1M ke bawah ya. 1M ke bawah ya? Rumah market pertama, rumah first house ya. Tentu kalau mau lebih banyak lagi demografinya, di sekitar 600 juta ke bawah. Yang akan lebih banyak lagi ya. Lalu yang kedua adalah golongan 1M ke atas. 1M sampai sekitar 2 atau 3 ya. Itu milenial yang sudah mapan, udah agak mapan ya. Di atas itu kayaknya kalau nggak di DP-in sama orang tua susah itu. Jadi ada kaum milenial ternyata disupport sama mertua sama orang tua ya. Jadi Pak Hartono dibagi 3 kelas klaster gitu ya. Jadi yang di bawah 600 tuh yang lagi rame. Mungkin market di situ memang lagi rame banget.
yang di atas 1M atau di 1M lebih gitu, di atas 2M mungkin yang tadi Pak Hartono bilang. Ya mungkin yang kan sekarang kaum milenial juga bukan hanya kerja dapat gaji, beberapa kaum milenial yang otaknya dalam berbisnis, dia bikin aplikasi, dia main teknologi, kadang-kadang duitnya juga gede Pak, dia bisa beli cash malah. Ya gitu loh. Oke, thank you loh Pak Hartono udah memberikan ini. Tapi bicara terakhir nih Pak, kita sama-sama pakai jas Arabi juga nih Pak. Saya cuma hanya reminder nih buat teman-teman broker properti, sahabat Arabi seluruh Indonesia yang lihat video ini. Jika tadi kita bicara ada komen atau ada sesuatu mau dikomen monggo, atau ada sesuatu mau ini berguna di-share juga monggo. Cuma sekali lagi buat Pak Hartono, Pak, Arabi kan tanggal 17 November nih Pak. 17 November 1 bulan lagi ya. Ini kan bulan Oktober. Kita ada ulang tahun yang ke-28 sekaligus kita ada acara nih Pak. The Biggest Real Estate Summit 2020 nih. Bapak ajak dong pada ikut nonton, suka gabung dong Pak. Ayo. Boleh tanya Pak Margo? Boleh. Temanya apa ya? Yang lagi hot deh saat ini, temanya apa gitu. Jadi lucu ya. Jadi teman-teman, jadi kan kalau kita bicara The Biggest Real Estate Summit itu, Arabi itu ngadakan setiap tahun ya. Mungkin sebelum pandemi 2019 yang lalu kita diadakan di hotel atau di aula, jadi kita undang beberapa orang. Nah karena kita lagi kondisi pandemi, lagi kondisi COVID, jadi banyak orang juga nggak boleh kumpul-kumpul lah. Nah jadi kita acaranya itu menggunakan YouTube-nya DPP Arabi. Tolong di-subscribe ya YouTube-nya DPP Arabi. Nah temanya untuk kali ini Pak, nih Grabbing and Winning the Future Industry Property Pak temanya. Jadi kita apa ya? Punya positif lah bahwa industri ini tuh masa depannya masa depannya itu cerah deh Pak gitu loh Pak. Ya kita harapkan Arabi bisa memegang peran utama di masa depan dalam transaksi properti Pak ya, karena Amin. Dengan globalisasi ya, tentu para broker dari asing pengen masuk kemari nih Pak. Ya mereka udah ngincer-ngincer. Ini saya mau nanya ke beliau tapi nggak berani nanya dulu nih. Ini kalau bicara asing mau beli properti di Indonesia, ini kan ada namanya undang-undang, apa namanya omnibus law gitu kan. Kita kerja, tapi saya nggak bakal ngomong dulu ke beliau deh. Karena kenapa? Mau dimatengin dulu deh. Ntar salah ngomong lagi Pak ya. Tapi mudah-mudahan kalau asing boleh, kita kayaknya gerak ya Pak ya. Sebenarnya asing tuh tidak perlu dilarang ya di properti. Asing tidak perlu dilarang ya Pak ya. Ya perlu dibatasin, mungkin dibatasin dengan aturan-aturan tertentu supaya kita juga akan kita punya undang-undang dasar ya. Tentu kepentingan rakyat Indonesia yang utama harus bisa terlindungi. Jadi tinggal dibagi aja mana properti yang asing, mana properti yang lokal. Jadi asing tuh sebenarnya boleh, cuma tinggal dibatasi, di aturannya diperjelas, sama undang-undangnya dilaksanakan. Iya, undang-undang dibikin aja dilaksanakan. Supaya tetap di industri ini tetap bergairah Pak. Betul. Dan itu akan membawa investasi yang luar biasa besarnya. Oke. Pak ada pesan nggak nih mau ulang tahun Arabi nih Pak, ajakin dong ikut summit Pak. Ya mari kita gabung di Arabi Summit 2020 pada seluruh teman-teman yang berkecimpung dalam properti. Oke, Pak Hartono, thank you lah udah ngobrol-ngobrol. Buat teman-teman juga, thank you, terima kasih. Mudah-mudahan tadi pandangan-pandangan Pak Hartono mengenai properti, mengenai satu wilayah, mengenai konsep juga memberikan manfaat buat kita. Pak, thank you atas waktunya Pak. Pak, terakhir seperti biasa Pak, karena saya pakai baju Arabi, kita juga pakai masker Arabi nih Pak. Kita salam Arabi ya Pak. Begini ya Pak. Nah, segitiga tumpuk Pak. Tumpuk. Nah, gini, oke. Arabi dari kita oleh kita untuk semua. Thank you.